Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Akan menjelaskan bagaimana proses pembangunan di setiap masa, mulai dari kebijakan yang diterapkan hingga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap periode memiliki ciri khas dan tata cara tersendiri yang penting untuk kita pahami. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang pembangunan di Indonesia, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Orde Baru. Apa sih yang bikin masa Orde Lama itu? Masa Orde Lama merupakan masa awal pemerintah Indonesia setelah merdeka yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Periode dimulai sejak tahun 1945 hingga 1966. Pada masa ini Indonesia masih berfokus pada usaha mempertahankan kemerdekaan dan membangun dasar-dasar negara. Pada awal Orde Lama, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer, namun hingga dianggap kurang efektif karena sering terjadi pergantian kabinet. Oleh karena itu, pada tahun 1959, Presiden Soekarno memberlakukan sistem demokrasi terpimpin di masa kekuasaan lebih terpusat. Pada presiden dalam bidang pemerintah, Orde Lama lebih menekankan pada politik dan ideologi. Presiden Soekarno mengusung konsep nasionalisme, persatuan, dan anti-imperialisme untuk memperkuat identitas bangsa Indonesia. Di bidang pembangunan, kondisi ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama masih belum stabil. Inflasi sangat tinggi, pendapatan negara rendah, dan kesejahteraan rakyat belum merata. Pembangunan yang dilakukan lebih bersifat simbolik, seperti pembangunan monumen nasional dan gelora Bung Karno, yang bertujuan menunjukkan jati diri dan kebesaran bangsa. Secara keseluruhan, masa Orde Lama berperan penting dalam membangun fondasi negara. Namun, pembangunan ekonomi belum berjalan dengan baik karena kondisi politik dan ekonomi yang belum stabil. Sekarang kita akan membahas masa pembangunan di masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966 dan dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pemerintahan Orde Baru muncul dengan tujuan memperbaiki kondisi negara setelah masa Orde Lama, terutama di bidang ekonomi dan stabilitas nasional. Dalam sistem pemerintahan, Orde Baru menekankan pada stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban. Pemerintahan bersifat terpusat dan kebebasan berpendapat masyarakat masih dibatasi demi menjaga stabilitas negara. Pembangunan pada masa Orde Baru dilakukan secara terencana melalui program Repalita atau rencana pembangunan 5 tahun. Pemerintah memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi, pertanian, pendidikan, dan infrastruktur. Hasil pembangunan Orde Baru antara lain pertumbuhan ekonomi yang meningkat, pembangunan jalan dan jembatan, swasembada pangan, serta meningkatnya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kehidupan masyarakat menjadi lebih tertata dibandingkan masa sebelumnya. Namun, di balik keberhasilan pembangunan tersebut, terdapat berbagai masalah seperti kesenjangan sosial dan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Selain itu, kebebasan politik dan hak asasi manusia masih kurang diperhatikan. Dengan demikian, masa Orde Baru dikenal sebagai masa pembangunan ekonomi yang pesat, tetapi kurang dalam hal demokrasi dan keadilan sosial. Berikut daftar wakil presiden pada masa Orde Baru. Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusuma, Sudarmono, Trisutrisno, dan B.J. Habibie. Lalu bagaimana sih proses pembangunan?
Masa Orde Reformasi merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia yang dimulai pada tahun 1998. Masa ini lahir sebagai akibat dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia serta ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru yang dinilai penuh dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi dipelopori oleh mahasiswa dan masyarakat yang menuntut perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Akhirnya, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan Indonesia memasuki era baru yang disebut Orde Reformasi. Pada masa Orde Reformasi, sistem pemerintahan Indonesia yang memahami banyak perubahan ke arah yang lebih demokratis, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, serta masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 periode. Selain itu, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers mulai dijamin. Masyarakat memiliki hak penyampaian, mendapatkan rasa takut, dan media massa berkembang dengan pesat. Di bidang pemerintahan dan hukum dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperkuat demokrasi. Dibentuk pula lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan menjaga keadilan supremasi hukum. Pembangunan pada Orde Reformasi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan pembangunan melalui kebijakan otonomi daerah. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pengembangan wilayah masing-masing di bidang sosial. Masyarakat menjadi lebih aktif dalam kehidupan politik dan demokrasi. Namun demikian, masa reformasi juga menghadapi berbagai tantangan seperti masalah korupsi yang masih terjadi dan pembangunan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Secara keseluruhan, masa Orde Reformasi membawa perubahan besar bagi Indonesia menuju pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan keadilan. Meskipun masih terdapat kekurangan, Orde Reformasi menjadi langkah-langkah penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.